Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai Allah memberikan kita gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah rumah tangga, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini Allah memberikan ridhonya sehingga Al-Fakir bisa membuat video YouTube lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video YouTube ini menjadi ladang ibadah saya kelak di akhirat nanti, tidak menjadi satu kemudaratan nanti kelak di akhirat nanti. Ya, sahabat Pusaka Jawa, karena pada dasarnya dunia tosan aji itu terbagi menjadi dua pembahasannya. Ya, pertama pembahasan tentang materi, material bahan dan tangguh utuh sebunya. Kedua tentang sisi doanya atau tuahnya. Nah, kalau tentang materi, material bahannya mungkin tidak banyak perdebatan. Tapi kalau untuk masalah tuah, kadang ada sebagian golongan yang menjustifikasi bahwasanya ini syirik. Pada dasarnya begini sahabat Pusaka Jawa, kalau tentang tuah itu adalah doa dan harapan dari sang empu yang dipanjatkan pada saat proses pembuatan pusaka. Jadi pusaka atau tosan aji itu beda pembuatannya daripada seperti benda-benda tajam yang saat sekarang dibikin. Karena di sini ada proses ritual doa khusus, bahkan puasa, bahkan wirid juga. Nek wong Islam ngomong wirid ya. Nek orang dulu mungkin bahasanya mantra, padahal mantra itu adalah doa-doa yang disusun seperti syair-syair yang disepertikan lagu biar gampang dihafal, kemudian orang menyebutnya mantra. Seperti itu. Ya, itu adalah doa-doa yang disusun seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi pecinta tosan aji dibagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa Official. Pertama, pecinta tosan aji yang suka dengan antikannya atau esotorinya atau luarnya saja, tangguhnya, tangguh itu pembuatannya, utuh, bilanya utuh, sepuh, bilanya sudah lama, sangat lama, sepuh. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka dengan sisi esoteri, sisi isinya, tuahnya, angsarnya, sisi goibnya saja. Yang ketiga orang yang suka dengan dua-duanya, dia suka dengan antikannya, juga suka dengan isinya. Nah, ketika sahabat Pusaka Jawa nonton channel YouTube saya, silakan sahabat Pusaka Jawa memposisikan pada nomor berapa. Apakah suka dengan antikannya saja, atau dua yang isinya saja, atau yang ketiga. Seperti itu. Nah, kalau suka dengan antikannya saja, sahabat Pusaka Jawa bisa dilihat di channel YouTube ini. Kalau sisi dengan dua-duanya, isinya juga di sini ada. Jadi saya menampilkan 2 menu. Silakan sahabat Pusaka Jawa pilih. Ya, jadi tidak perlu diperdebatkan karena tosan aji itu ada golongannya masing-masing yang suka dengan masing-masing. Ya, sahabat Pusaka Jawa, saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur lurus yang menjadi pilar, ya, menjadi pilar atau menjadi pondasi ketika orang untuk berminat mengkoleksi banyak tosan aji. Nah, 4 pilar biasanya yang sudah sering saya omongkan. Pertama dapur keris brojol, kedua tilam upi, ketiga tilam sari, keempat jalak sangu tumpeng. Nah, berarti saya akan membabar yang keempat ini. Yang keempat ini itu sudah sering saya babar, tapi yang kali ini yang bikin istimewa adalah pamornya.
Ya, pamornya ini dulu dulu ya. Pamor ini sangat digemari untuk wilayah Madura dan Jawa Timur. Ketika tahun 1985 mulailah untuk wilayah Tosan Aji Jawa Tengah maupun Jakarta mulai menyenangi atau menggemari dan mulai mencari sampai sekarang. Sekarang pamor apa itu Mas Oo? Kita kasih ciri-ciri. Pamornya itu adalah perpaduan dua pamor antara pamor miring dan pamor melumah. Ya, ayo apa? Dan pamor ini biasanya berada di bawah sor-soran atau di pangkal keris, mengerucut seperti ujung gunung dengan satu pucuk saja. Kemudian di atasnya biasanya ada pamor melumah, yaitu pamor Pulo Tirto, Ngulit Semangka, Woswutah. Pamor apakah itu Mas O? Itu adalah pamor Junjung Derajat. Pamor Junjung Derajat sampai sekarang menjadi pamor idola banyak orang dan banyak dicari. Dan pamor Junjung Derajat banyak yang salah persepsi karena ada beberapa pamor yang hampir mirip dengan Junjung Derajat. Pertama adalah Bolo Pandito Bolo Pandito, kemudian Rojo Abolo Rojo, kemudian yang ketiga pamor Ujung Gunung. Nah, kalau pamor Junjung Derajat itu bentuknya ya biasanya di bagian pangkal atau bagian sor-soran keris ada bentuk gunungan dengan satu gunung, satu puncak. Kemudian di atasnya ada pamor-pamor yang lain yang menyusul seperti pamor tadi Ngulit Semangka, Pulo Tirto, Woswutah, atau bahkan mungkin seperti pamor Pedaringan Kebak. Karena pada dasarnya pamor Pedaringan Kebak adalah pamor Woswutah yang hampir penuh. Jadi saking lebih rapat lagi, maka itu Pedaringan Kebak. Ada juga pamor Pedaringan Kebak yang motifnya seperti semen ditumpahkan. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bilah pusakanya. Bilah pusakanya warongkonya ini adalah warongko Gayaman Surakarta, Wondo Kagok Banci. Untuk kayunya ini adalah kayu Katimoho pelet karena dia peletnya ke bawah. Ini ikutnya pelet selempang sampir. Karena pelet Katimoho banyak ada selempang sampir, ceblok banteng atau belang sapi, kemudian ada udan riris, ada dewan daru, ada kendit susun ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kemudian kita lihat tentang mendaknya. Mendaknya ini adalah mendak meniran, sahabat pusaka Jawa, lamen atau lawasan. Kemudian untuk handle-nya ini adalah handle jejeran nunggak semi Wondo Canteng. Kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilah pusakanya, sahabat pusaka Jawa dari jauh sudah bisa mengira-ngira, cuman akan lebih paham ketika saya dekatkan. Bilah pusakanya ini adalah lurus, kemudian bilahnya pipih, kemudian di sini memakai tikel alis, memakai pejetan atau belumbangan. Ini adalah dapur tilam upih. Ya, nanti kita bahas dapur tilam upih ketika bahas tentang dapur. Nah, itu ricikannya. Sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah ikutnya ngudup gambir. Pucukan bilah ada 6. Yang pertama ngudup gambir, anggabah kopong, ambu tutumo, nyujen, nugi pinetet, kemudian ngumyang. Nah, kita bahas tentang tikel alisnya. Tikel alisnya ini ikutnya tikel alis gagang terong, seperti terong, buah terong kan sini mengelengkung gini ya. Nah, ini gagang terong. Kita ketahui tikel alis ada gagang terong, gagang pohung, juga nerjang gandik. Satu lagi apa ya? Kelalen kadang ya. Ya wis lah, pokoknya itulah. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas tentang pejetan atau belumbangan. Pejetan atau belumbangan ada 2, yaitu bata rubuh dan adeg bata. Kalau kita lihat dari ini ya, ini kan pendek, berarti ini seperti bata yang dirubuhkan, ini adalah bata rubuh. Kalau yang agak tinggi lagi di gandik sini ke atas gitu ya, ini ikutnya adeg bata ya.
sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat tentang gonjonya, ini adalah gonjo sebit rontal. Gonjo juga banyak, ada kelap lintah, gonjo wilut, gonjo wuwung, kemudian sebit rontal, ya, ada gonjo dungkul, banyak. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat bilahnya, ini bilahnya cukup gagah, sahabat Pusaka Jawa. Bilahnya cukup gagah, tebal, lebar, mantep. Ya, kita ukur panjang bilahnya berapa. Mumpung ada jimatan, ini jimatan saya ini meteran. Kita ukur bilahnya sampai dari bagian gonjo sampai ke atas 34,5 sentian. 34 lebih. Ya, 34 cm lebih. Kemudian untuk gonjonya kita ukur panjang gonjonya 8 cm. Kemudian bagian tengah sini bilahnya kita ukur berapa? Kita ukur 2,5 cm. Jadi antara bilah dengan gonjo bagus, kewes, pas ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian di gonjonya ini tebel, menambah berkesan berwibawa, gagah ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal bahwasanya pamor ini adalah pamor ujung gunung. Dengan ciri-ciri saya dekatkan ke kamera ya, dengan ciri-ciri membentuk pola seperti gunung dengan satu puncak ya. Kemudian di bagian atasnya ini terdapat pamor yang lain seperti Ngulit Semangka, Pulau Tirto, Woswutah. Nah, ini di atas gunungan ini, sahabat Pusaka Jawa bisa lihat, ini gunungan ini juga sampai ke bawah sini. Ya, ini serat-serat gunungannya. Ya, ini di atas ini sebenarnya seperti Woswutah, tapi karena saking padatnya, jadi ini ikutnya Pedaringan Kebak, sahabat Pusaka Jawa. Oke ya, oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor ujung gunung tergolong pamor pemilih. Artinya tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Ya, pamor ujung gunung menjadi pamor idola dari dulu sampai sekarang. Nilai ekonominya cukup tinggi. Kemudian juga tergantung dari tangguhnya. Pamor ujung gunung yang banyak orang cari juga tangguh, biasanya untuk tangguh-tangguh sepuh yang banyak dicari, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor ujung gunung adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor ujung gunung ini diberikan atau dimudahkan untuk naik derajat. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi tuahnya ya untuk kederajatan agar dia cepat naik. Kederajatan cepat naik apa ya? Status sosialnya dia naik. Pamor ujung gunung konon dulu banyak yang bilang lebih cocok dipakai oleh para pegawai negeri, para peniti karir di satu perusahaan, ataupun orang-orang yang mempunyai jenjang karir yang ingin mempunyai jenjang karir yang lebih. Ya. Dia bekerja di instansi perusahaan swasta untuk mendapatkan karir yang bagus, maka dia mencari pamor ujung gunung. Seperti itu. Junjung derajat kok pamor ujung gunung. Pamor junjung derajat, astagfirullahaladzim. Ya beginilah sahabat Pusaka Jawa, namanya manusia ya, kadang lupa. Jadi pamor junjung derajat tergolong pamor yang banyak dicari orang karena tuah atau angsarnya itu adalah untuk kederajatan ya. Akan mudah naik pangkat sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang pamor di atas ujung gunung ini adalah pamor Pedaringan Kebak. Pedaringan Kebak makna filosofinya adalah pedaringan tempat untuk menyimpan beras kebak penuh. Berarti makna simboliknya adalah berkecukupan secara materi atau menjadi orang kaya. Dan pamor Pedaringan Kebak, tuah atau angsarnya adalah didekati oleh rezeki dan juga ada nilai proteknya atau nilai perlindungannya. Ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi doa dari Sang Empu
ketika membuat pamor tunjung derajat ini, pastinya ketika agar orang itu menjadi derajatnya naik, biasanya juga ekonominya pun naik. Jadi doa-doa yang khusus disematkan pada bilah pusaka ini, ya doa-doa untuk kederajatan. Ketika derajatnya sama dengan rezeki. Wong namanya naik status sosial ya rezeki. Betul nggak sahabat pusaka Jawa? Ketika kita orang ada duit, kayak orang ada duit ya, ternyata rakyatnya dukung suruh jadi lurah tanpa modal, jadi itu apa rezeki? Ya rezeki. Nah setelah menjadi lurah pun mudah-mudahan rezekinya banyak, rakyatnya, masyarakatnya banyak yang ngasih. Pak Lurah, saya habis panen ini kangge jenengan beras sekarung. Pak Lurah, saya habis panen kacang jagung ngei. Seneng tidak? Nah, itu lama-lama menjadi orang kaya karena terpenuhi secara materi maupun sandang dan pangannya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita maknai tentang keris lurus, ya keris lurus, makna filosofinya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris lurus ini mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi apapun permasalahan yang dihadapinya di alam dunia ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan. Ya, jangan minta dikasih sabar, nanti repot ketika minta didoakan, minta biar sabar, nanti dicoba terus. Tapi kita minta dikuatkan menghadapi semuanya. Ya, karena kadang manusia itu ada levelnya. Ketika sudah tidak kuat, na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah, artinya jangan sampai kita berbuat hal-hal yang tidak bagus di luar koridor agama maupun negara. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi doa dari Sang Empu adalah didoakan agar orang itu menjadi orang yang alif. Nek wong gemir ngomong alif lurus, jujur. Nah, kemudian kita bahas tentang dapur tilam upih. Dapur tilam upih tadi dijelaskan, tilam artinya tikar, upih artinya dari pohon seperti pohon palem. Itu kan gede-gede dibikin, dikecil-kecilin dibikin anyaman, kemudian dibikin tikar. Tilam upih itu lebih makna filosofinya adalah agar kita menjadi orang yang legowo. Karena tilam itu dibutuhkan banyak orang buat duduk, buat alas pembaringan, dijagongi, dientuti, dietek-etek, tapi tidak protes, legowo, lebih berlapang dada. Itu makna filosofi dari tikar. Memberikan manfaat tanpa butuh pengakuan, tanpa harus ini loh berkat tikar. Coba sekarang sahabat pusaka Jawa ya, tidur di lantai nggak pakai tikar. Ya tikar sekarang sih mungkin pakai plastik atau pakai apa ya. Ya bahasanya begitulah tikar. Ya. Kira-kira nyaman tidak digigitin semut, gatelah, kena apa tuh, kena debu, kena pasir dan sebagainya. Nah ini. Jadi makna simboliknya agar si pemilik dapur tilam upih ini menjadi orang yang berjiwa besar, legowo dalam bekerja, tidak pamrih, tidak butuh pengakuan. Tapi dia bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Walaupun dia dihina, detek-etek, tapi dia tidak skarpe. Yang penting saya bisa memberikan manfaat kepada ente, kepada you. Terserah kamu mau melakukan balas budi terima kasih, tidak ya tidak, karena saya tulus lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum, ya, jangan dirangkum dulu, kita bahas dulu tentang besinya. Sahabat pusaka Jawa saya dekatkan ya, besinya ini hitam kehijauan juga nyamber lilin, sahabat pusaka Jawa ya. Besinya hitam kehijauan juga nyamber lilin. Nih. Ini uratnya seperti batu asih, ini adalah besi pulosani sahabat pusaka Jawa. Besi pulosani itu tuah atau angsarnya itu untuk membawa rezeki dan juga derajat. Jadi pas Sang Empu ketika membuat satu keris itu kan pesanan dari pemesannya. Pemesannya curhat toh. Empu, saya pengen hidupnya berubah. Saya pengen menjadi orang yang status sosialnya banyak, baik, bagus, tinggi, rezekinya pun banyak. Tolong saya dibikinkan dibikinkan keris yang sekiranya bisa untuk membantu proses tersebut dengan doa-doa Sang Empu yang disematkan pada bilah pusaka ini. Doanya tentu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka Sang Empu itu juga akhirnya dibikinlah dapur tilam upih, karena ketika seseorang ingin derajatnya naik juga dia harus bermanfaat kepada orang lain. Jangan sampai derajatnya naik malah
nggawe rusak tatanan masyarakat kan repot seperti itu. Artinya jadi orang yang kurang bagus. Nah, dicarikan juga bahan dari besi pulosani yang mendukung dari permohonan atau doa dan harapan dari sang pemesan awal keris ini. Maka diambil besi pulosani, dibikin pusaka yang tuahnya adalah tulus. Kemudian yang kedua membawa rezeki, yang ketiga juga membawa kederajatan. Jadi ini saling mendukung. Ini besinya kalau lihat aslinya bagus banget. Di sininya hitam, di sininya hijau. Bagus, ditangting enak. Oke, kalau kita rangkum, baru kita rangkum nih. Kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris tilam upi pamor junjung derajat ini dengan bahan besi pulosani, diharapkan sang pemilik keris ini diberikan kederajatan yang tinggi atau status sosial yang bagus, juga rezekinya banyak, didekati oleh rezeki menjadi orang yang kaya. Double ini dari bahan dan pamornya sudah cukup. Bahan dan pamornya membawa rezeki, ya pamor pedaringan kebak kan ya membawa rezeki, didekati rezeki. Besi pulosani juga membawa rezeki. Pamor junjung derajat agar cepat naik pangkat, status sosialnya, derajatnya naik. Besi pulosani juga membawa derajat. Kemudian di sini ada tuahnya juga tulus. Artinya ketika tadi dibilang tilam upi, itu makna filosofinya kita menjadi orang yang tulus, bermanfaat kepada orang lain, tidak butuh pengakuan. Yang penting kita bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat, bermanfaat sehingga kita menjadi orang yang berkah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya, ya pasikutannya nih, yang bilanya yang di sini tebel lebar, ya kemudian di bagian sirah cicaknya juga membulut lebar. Ini adalah estimasi tangguh Tuban. Tahu video kemarin saya bahas tentang Tuban. Tuban itu terkenal dengan kota wali. Tuban terkenal dengan kota tuak. Tuban terkenal dengan kota seribu goa. Tuban juga terkenal dengan bumi Ronggolawe. Kota Tuban itu ada yang mengatakan berasal dari kata Tuban watu tiban, atau ada yang mengatakan lagi metuning banyu. Banyak ya. Kemudian kalau kita bicara tentang kota Tuban, ya itu adalah kota wali. Di situ ada makamnya Sunan Bonang, terus ada makamnya Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi, ada juga Sunan Bejagung di situ ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, di kerajaan Tuban itu juga ada empu-empu yang terkenal. Di situ ada satu keluarga empu dari Pajajaran nih. Ada Empu Paneti atau Panekti, kemudian ada Empu Suratman, ada Empu Modin atau Empu Bekeljati, kemudian ada Empu Galahita atau Salahita, kemudian ada Empu Supadria yang pindahan dari Mojopahit, ada Empu Sombro, ini perempuan nih, Mbok Sombro, kemudian ada Empu Anjani, kemudian ada Empu Jirak, kemudian ada Nisumbaga, ini perempuan juga. Jadi Tuban itu banyak empu-empu yang handal, yang hebat-hebat di situ. Tuban itu sejarahnya itu dari Kahuripan. Kahuripan pecah Kediri, Jenggolo, kemudian dari Jenggolo lah itu lahirlah Tuban. Seperti itu. Tuban sendiri kan sudah disebutkan pada penulis Cina ya, pada dinasti Song itu sekitar 1127 sampai 279. Kemudian sampai pada dinasti Yuan juga atau dinasti Mongol. Ya, dinasti Mongol pada saat itu kan waktu nyerang Singosari itu ya. Nah, sudah saya sampaikan di video yang kemarin. Pada tahun 1271 sampai 1368. Kemudian sampai juga di dinasti Ming 1368 juga 1644. Itu Tuban dicatat sama penulis Cina. Sudah ada sahabat Pusaka Jawa. Jadi Tuban itu tergolong kota perdagangan. Juga kota pelabuhan Mojopahit di wilayah tengah. Kalau wilayah timurnya Banyuwangi sana, Blambangan. Sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Tuban itu juga dulu asal usulnya Tuban ada yang bilang adalah Kambang Putih. Ya,
Kambang putih karena dulu kalau dilihat dari laut seperti batu putih yang mengambang. Itu cikal bakal Tuban, makanya dinamakan Tuban. Kalaupun untuk cerita dulunya itu Prabu siapa ya? Aduh, yang Prabu ini nih dari Kahuripan yaitu Raja Sri Mapanji Garasakan, juga pada prasasti Kambang Putih 1050 Masehi itu Raja Sri Panji Raja Sri Mapanji Garasakan itu sudah menyatakan jika Kambang Putih itu ada prasastinya ya, jika Kambang Putih adalah kota pelabuhan dan pusat perniagaan. Jadi ada prasastinya. Kemudian juga daerah yang disebutkan Kambang Putih yaitu daerah Tuban sekarang, sahabat Pusaka Jawa. Dalam Serat Pararaton juga Tuban muncul disebut sebagai kota pelabuhan, tempat tentara Singosari ketika berkumpul untuk berangkat ke Melayu, yaitu yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu sekitar tahun 1275 Masehi. Jadi Tuban kota yang tua, dan Tuban itu tidak bisa dihilangkan dalam sejarah Nusantara ini. Tuban juga pusat penyebaran agama Islam, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi berbanggalah untuk orang-orang Tuban. Saya punya teman di Tuban juga banyak, sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah. Dan pusaka-pusaka Tuban tergolong pusaka-pusaka yang banyak dicari oleh orang. Dari segi fisiknya juga bagus, material besinya juga bagus, sisi tuahnya juga bagus. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafwan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin.